Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang akan kita bahas adalah penyusunan teks berita. Nah, untuk penyusunan teks berita ada 2 poin yang akan kita diskusikan atau akan kita pelajari ya. Yang pertama, langkah penyusunan. Dan yang kedua adalah langkah penyuntingan. Kemudian kita lanjut ke langkah penyusunan terlebih dahulu. Namanya menyusunkan itu artinya membuat atau melakukan sesuatu untuk diperlihatkan begitu atau disampaikan. Itulah artinya dalam penyusunan tersebut, hasil akhirnya. Maka langkah-langkah penyusunan teks berita bisa kalian lihat di sini. Yang pertama yaitu memilih peristiwa kejadian terbaru atau terkini. Nah, jadi pemilihan peristiwa yang akan kita tulis itu haruslah menarik ya. Harus menarik, menjadi apa ya biasanya itu, yang sedang hangat-hangatnya, yang sedang menjadi perbincangan orang banyak di waktu tertentu seperti itu. Nah, kemudian harus memilih dari berbagai sumber tentunya. Bisa langsung pengamatan di lapangan atau melakukan wawancara ke narasumber bisa. Atau kita melakukan penelitian ke suatu tempat. Seperti itu ya. Jadi kita harus memilih dulu peristiwa kejadian yang terbaru atau terkini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita memilih peristiwa tersebut, kita akan mengumpulkan informasi yang mendukung. Nah, informasi yang mendukung peristiwa tersebut, mendukung berita tersebut apa aja ya, informasi-informasi pentingnya ya. Untuk informasi penting tersebut bisa kita lakukan sebuah pertanyaan 5W plus 1H atau yang diakronimkan itu Adik Simba. Jadi kita misalnya ada suatu kejadian, nah dari kejadian tersebut ada bayangan-bayangan kita, ada pertanyaan-pertanyaan kita untuk mengumpulkan informasi dari pertanyaan tersebut. Nah, jadi seperti itu ya, mengumpulkan informasi itu kan pastinya kita bertanya seperti itu. Bertanyanya boleh melakukan pengamatan secara langsung. Misalnya saya bertanya apa yang sedang terjadi. Misalnya kita secara langsung melakukan pengamatan itu langsung aja. Oh, yang sedang terjadi adalah misalnya kebakaran hutan. Nah, kita mengamati secara langsung kebakaran hutan tersebut. Seperti itu ya. Atau kita misalnya ada narasumber, kita tanyakan langsung kepada narasumber yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengumpulkan informasi, kita menyusun berita tersebut. Yang pasti menyusunnya itu sesuai kronologis ya, biar urutan waktu cerita atau berita tersebut runtut secara kronologis. Urutan rentang waktunya itu runtut dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Nah, untuk menyusunnya seperti itu ya. Kemudian menentukan judul. Karena kita sudah menyusun berita tersebut, sudah tahu apa isi beritanya, menentukan judul ini sebenarnya susah-susah gampang. Yang susahnya itu gimana? Yang susahnya itu judul itu biar orang pembaca, pendengar itu tertarik, itu harus menarik. Nah, susahnya di situ sebenarnya. Menentukan judul yang sangat menarik itu, yang jarang sekali dipakai. Misalnya judul
kebakaran hutan di desa Rumpit misalnya. Itu kan suatu judul yang sangat biasa saja seperti itu ya. Judul yang sangat biasa, tidak apa tidak membuat orang penasaran dengan judul tersebut, tidak terlalu penasaran. Jadi seperti judul yang biasa-biasa saja. Misalnya ada judul seperti ini ya, bisa menarik perhatian orang, menentukan judul itu. Tentang kebakaran. Kebakaran di Desa Rumpit mengakibatkan habisnya rumah warga, tidak ada satupun yang tersisa. Nah, itu judulnya sangat membuat orang sangat penasaran kenapa sampai rumah warga tidak ada satupun yang tersisa, seperti itu ya. Itu salah satu judul. Jadi judul ini juga sangat penting poinnya, karena biasanya di dalam suatu artikel itu, berita-berita dalam suatu artikel biasanya memiliki judul-judul yang sangat unik, sangat menarik biasanya, mengundang suatu pembaca itu tertarik dengan judul tersebut ya. Nah, itu untuk menentukan judul. Mudah-mudahan untuk langkah-langkah penyusunan teks berita ini mudah dipahami ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia penyuntingan teks berita. Penyuntingan ya. Apa saja penyuntingannya? Aspek yang harus diperhatikan sebagai berikut. Ini dia. Boleh kalian lihat di buku kalian di halaman 10. Nih. Setelah kamu menyusun teks berita, naskah teks berita tersebut harus disunting. Nah, sunting itu apa sih sebenarnya? Sunting. Ada yang tahu nggak sunting? Bukan sunting menyunting orang buat menikah ya, bukan. Bukan. Jadi sunting itu maksudnya kita memperbaiki bahasa-bahasa yang di dalam teks tersebut. Menyunting, kita meninjau kembali, seperti itu ya. Untuk menyunting, memperhatikan sistematika penulisan, seperti itu menyunting ya. Bisa kalian lihat di sini, berita yang disajikan kepada pembaca atau pemirsa harus bebas dari kesalahan isi dan kebahasaan. Nah, itu yang perlu disunting dalam teks berita. Berikut aspek-aspek yang harus diperhatikan. Ini dia aspeknya. Kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Kebenaran faktanya ya. Benar apa tidak kejadian tersebut? Perlu di cross check atau dicek ulang. Benar tidak kejadian tersebut? Siapa tahu itu hanya kejadian yang dikarang atau dibuat-buat saja, bisa jadi. Atau yang banyak beredar saat ini adalah berita hoax. Ya. Kemudian kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita. Nah, unsur berita ini adalah suatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. 5W plus 1H atau adik Simba tadi ya. Kemudian struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting. Nah, itu ada bagian-bagiannya ya. Bagian penting dan kurang penting. Seperti pertemuan yang sebelumnya itu di situ ada judul, kemudian teras atau lead berita, kemudian tubuh berita dan ekor berita ya. Ekor berita itu adalah informasi yang kurang penting sebenarnya. Tidak ada penjelasannya secara keseluruhan, tidak ada penjelasan. Itu ya. Kemudian penggunaan kalimat efektif, kata baku dan ketepatan ejaan serta tanda baca. Nah, ini perlu diperhatikan, perlu dicek kembali. Kalimatnya efektif, terus kata-katanya itu baku dan ketepatan ejaan.
seperti itu ya, serta tanda baca. Nah, ini dia. Mudah-mudahan materi ini mudah dipahami ya. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke saya. Sekian yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.